Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leticia Febriana dari Prodi Bimbingan Konseling Islam IAIN Tulungagung, kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya dan perkembangan kognisi. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih budaya itu. Budaya adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Budaya mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan manusia. Budaya mempengaruhi aspek seperti agama, politik, adat istiadat, bahasa, bahkan bangunan atau pakaian. Juga suatu karya seni tak lekang oleh pengaruh budaya. Oleh sebab itu, seiring berjalannya waktu, budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas dalam peradaban manusia. Selanjutnya ialah kognisi. Kognisi ini sendiri merupakan kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Proses yang dilakukan adalah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Kapasitas atau kemampuan kognisi biasa diartikan sebagai kecerdasan atau intelijensi, atau dapat dikatakan kepercayaan atau pengetahuan seseorang tentang sesuatu dipercaya dapat mempengaruhi sikap mereka dan pada akhirnya mempengaruhi perilaku atau tindakan mereka terhadap sesuatu. Mengubah pengetahuan seseorang akan dipercaya dapat mengubah perilaku mereka. Teori yang banyak mendominasi dari perkembangan kognitif adalah teori dari Piaget. Piaget merupakan tokoh besar yang berfokus pada perkembangan kognitif manusia sedari kecil hingga dewasa. Perkembangan kognitif merupakan bidang psikologi yang mempelajari tentang bagaimana kemampuan berpikir berkembang dari waktu ke waktu. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada sekelompok anak di Swiss, Piaget menjabarkan 4 tahapan perkembangan kognitif yang dilalui manusia. Yang pertama ada tahap sensori motorik dari usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak-anak memahami dunia melalui persepsi indrawi dan pengalaman motorik mereka. Setelah itu, mereka akan mempelajari sesuatu hal dengan cara menerima dan melakukan kembali. Pencapaian terpenting pada tahap ini adalah pemahaman anak mengenai simbol-simbol dan permanensi objek, yakni memahami bahwa suatu benda tetap nyata meskipun tidak tampak. Yang kedua ada tahap pra-operasional, ini dari usia 2 sampai 7 tahun. Dalam perkembangan ini, kognitif anak-anak pada tahapan ini dijabarkan dalam 5 kategori. Yang pertama ada kemampuan konservasi. Di sini, anak memahami bahwa suatu benda tetap memiliki kuantitas yang sama meski bentuknya berubah. Kedua ada sentrasi. Di sini anak hanya berfokus pada pada permasalahan. Maksudnya berfokus pada satu aspek. Yang ketiga ada irreversibilitas. Di sini anak tidak mampu untuk melakukan sesuatu secara terbalik. Yang keempat ada egosentris. Di sini anak tidak mampu melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Yang kelima ada animis. Di sini anak percaya bahwa seluruh benda itu hidup. Lalu yang ketiga ada tahap operasional konkret. Ini
dari usia 7 sampai 12 tahun. Pada tahapan ini, anak sudah berhasil melampaui 5 karakteristik pada tahapan praoperasional. Anak juga belajar cara-cara baru untuk melakukan sesuatu kegiatan. Meski demikian, hal-hal yang dilakukan anak pada tahapan ini bukan berdasarkan kemampuan logika, tetapi lebih ke proses trial and error. Yang keempat ada tahap operasional formal. Ini usia sampai di atas 12 tahun. Di sini anak mampu berpikir dengan logika, berpikir abstrak, dan mampu lebih sistematis dalam pendekatannya untuk penyelesaian masalah. Terdapat 2 hal yang mempengaruhi proses perkembangan kognitif dari tahap satu ke tahap lainnya, yaitu ada asimilasi dan akomodasi. Asimilasi sendiri adalah pengalaman baru dari segi skema yang ada. Dan akomodasi adalah mengubah skema yang ada agar sesuai dengan situasi yang baru. Lalu juga ada 3 teori-teori lain yang terkait perkembangan kognitif. Yang pertama, ada teori dari Hegel. Ini ada pada abad 18. Ini mengurutkan semua masyarakat dalam skala evolusi berdasarkan pada klasifikasi keyakinan agama, dengan Kristen pada urutan pertama. Yang kedua ada teori oleh Darwin. Ini ada pada awal abad ke-19, mengenai evolusi manusia banyak dipertimbangkan dalam pengembangan teori-teori kognitif. Yang ketiga ada teori oleh Levy-Brough dari abad ke-20. Menarik, sebagian besar kesimpulan dari material-material yang berkaitan dengan keyakinan mistis dan religius masyarakat non-barat. Levy-Brough menempatkan Great Divided Theory. Ia menggambarkan orang-orang non-barat memiliki cara yang berbeda dari pemikiran yang ia atribusikan terhadap efek budaya. Menurut Levy-Brough, non-barat tidak terganggu oleh kontradiksi logis dan dicampur rasa yang jelas identitas individu. Nah, ini ada 4 hal yang berhubungan dengan keberadaan faktor kognisi dalam pengaruhnya terhadap lintas budaya. Antara lain, yang pertama ada kecerdasan umum, yang kedua ada genetik, epistemologi atau faktor keturunan. Nah, genetik epistemologi sendiri adalah salah satu teori dari Piaget yang isinya adalah adanya koherensi antara penampilan kognitif saat berbagai tugas diberikan pada seseorang. Dalam teori selanjutnya, dengan bahasa ini, Piaget menerangkan ada 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama ada faktor biologis. Ini berada pada sistem saraf. Yang kedua ada faktor keseimbangan. Ini berkembang disebabkan adanya interaksi antara manusia dengan lingkungan. Dan yang ketiga ada faktor sosial, dan keempat ada faktor perpindahan budaya, termasuk di dalamnya pendidikan, kebiasaan, dan intuisi. Dan yang ketiga cara berpikir, keempat contextualis cognition atau pengamatan konstektual. Nah, sekian materi budaya dan perkembangan kognisi yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.